Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Cemburu saat dia digoda di depan matanya. Tadi saat di lobi, Abei menjadi pusat perhatian beberapa karyawan. Tentunya mereka memandang remeh. Apalagi saat Abei menerima pesanan dari pengantar makanan tersebut. Wah, beda ya kalau wanita penggoda. Ucap salah satu resepsionis. Apa maksudmu? Tanya Abei. Pesan makanan mahal, pasti hasil dari merayu bos, kan? Abei tersenyum. Bagaimana ya kalau rekaman ini bisa sampai ke bos? Pegawai resepsionis menjadi gelagapan. Ia tidak menyangka jika Abei akan merekam percakapannya. Sebelumnya Abei sudah siap akan ada kemungkinan terjadi hal seperti ini. Sebab itulah ia merekam percakapan resepsionis tersebut. Tolong jangan beritahu bos. Nanti saya bisa dipecat. Ucapnya memohon. Gak janji, karena kamu tidak bisa menjaga omonganmu. Maka tanggung sendiri akibatnya, ucap Abei sambil melambaikan tangan, lalu pergi dari situ. Abei menghela nafas saat mengingat itu. Kemudian ia menyerahkan makanan tersebut pada Alvaro. Alvaro heran dengan perubahan sikap Abei. Ada apa? Tanyanya. Gak ada, hanya bad mood saja. Jawab Abei. Alvaro memberikan satu porsi makanan ke Abei dan satu lagi untuk Dari. Karena ia memesan 3 porsi semuanya, Abei makan tanpa bersuara. Dari dan Alvaro saling pandang. Kemudian Dari mengedikan bahunya pertanda tidak tahu. Alvaro menghampiri Abei yang sedang sibuk menyiapkan berkas untuk pertemuan dengan klien dari negara K. Bei, kamu ikut saya, pinta Alvaro. Saya bos, tanya Abei menunjuk dirinya sendiri. Kamu juga Dari, jawab Alvaro. Baik bos, kata Abei. Ketiganya pun berangkat, karena sebentar lagi akan waktunya tiba. Saat melewati resepsionis, Abei tersenyum memandang ke arah resepsionis tersebut. Sedangkan pegawai resepsionis hanya tertunduk. Ia takut berurusan dengan Abei, takut Abei melapor ke bos tentang kelakuannya. Abei ada cara untuk membungkam mulut mereka yang julid. Dan Abei juga bisa membalikkan fakta jika mereka nekat untuk menjahati Abei. Kenapa? Tanya Alvaro saat mereka sudah di dalam mobil. Tidak ada, jawab Abei. Kamu ada masalah dengan resepsionis? Apa perlu kupecat? Tanya Alvaro. Tidak perlu, mereka butuh pekerjaan. Lagi pula gampang banget sih main pecat aja, jawab Abei. Alvaro sengaja menyuruh Dari naik mobil lain, sedangkan dirinya bersama Abei. Dari tidak curiga, karena Abei adalah sekretarisnya. Alvaro menjalankan mobilnya dengan perlahan saat keluar dari perusahaan.
Setelah keluar dari perusahaan, barulah ia melajukan mobilnya. Kamu bisa menyetir? Tanya Alvaro. Bisa sedikit. Jawab Abe. Alvaro menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian ia keluar dan bertukar posisi dengan Abe. Alvaro ingin melihat Abe menyetir. Coba, aku ingin lihat kamu sehebat apa. Abe tersenyum. Kalau nabrak jangan salahkan aku ya. Abe pun mulai menjalankan mobilnya. Pasang seat beltnya. Pinta Abe. Alvaro pun memasang sabuk pengaman. Kemudian Abe pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dari yang di belakang pun tertinggal jauh. Kebetulan jalanan cukup mendukung untuk ngebut. Alvaro memejamkan matanya. Entah mengapa ia merasa takut. Jika ia yang menyetir, ia tidak takut. Tiba di tempat tujuan, Abe pun memarkirkan mobilnya dengan sempurna. Alvaro keluar dengan sempoyongan seperti orang mabuk. Ia beristirahat sebentar menetralkan perasaannya. Apa kamu pembalap? Tanyanya setelah merasa lega. Karena Abe memijit tengkuknya dan memberikan air minum untuk bosnya itu. Dulu ia balapan motor. Tapi bukan ilegal, balapannya digelar secara resmi. Karena waktu itu aku butuh uang untuk biaya pengobatan mama yang sakit. Kamu benar penuh kejutan. Apalagi yang tidak aku ketahui? Tidak ada, maksudku tidak ada yang istimewa dari aku. Yuk masuk. Ajak Abe. Dari akhirnya datang juga, tadi ia juga ngebut. Tapi tidak bisa menyaingi Abe. Dari berlari kecil menyusul mereka sehingga mereka bisa berjalan beriringan. Pelayan langsung menyambut kedatangan mereka. Dan segera mengantar mereka ke ruang yang sudah dipesan. Karena klien sudah memberitahu pelayan sebelumnya. Alvaro, Abe dan Dari duduk di sofa ruangan itu. Klien yang ingin mereka temui belum datang. Jadi mereka memesan minuman terlebih dahulu. 10 menit kemudian klien yang mereka tunggu pun datang. Abe meletakkan minuman yang ia pegang tadi. Kemudian ketiga bangun secara bersamaan. Maaf kami terlambat, ucap Jordi. Kemudian pandangannya beralih ke Abe. Tidak apa tuan, bisa kita bahas sekarang? Soalnya kami juga tidak punya banyak waktu. Tanya Alvaro. Alvaro kurang senang melihat tatapan Jordi hanya tertuju pada Abe. Sementara orang yang ditatap hanya biasa saja. Nona, bukankah Nona yang waktu itu? Tanya Jordi, bukannya menjawab pertanyaan Alvaro, tapi malah bertanya hal lain. Iya tuan, terima kasih karena sudah membawa saya ke rumah sakit, jawab Abe. Tuan Jordi, tekan Alvaro. Ah iya, maaf Tuan Alvaro, apa ini sekretaris Anda? Tanyanya lagi. Alvaro mengepalkan tangannya. Tuan Jordi, jangan membuang waktu kami. Kami juga punya kesibukan. Kalau kerjasama ini tidak ingin dilanjutkan, saya tidak masalah. Baik,
Baik, sekarang kita bahas perpanjangan kontrak kerja sama kita. Ucap Jordi. Sedangkan asisten wanita yang Jordi bawa, ia terus menatap Alvaro. Setiap kali ada pertemuan, asisten wanita yang bernama Renata itu selalu menatap Alvaro penuh dengan kekaguman. Setelah selesai menandatangani kontrak kerjasama lanjutan, Alvaro, Abe dan Dari pun segera pamit. Alvaro merasa gerah jika berlama-lama di dalam ruangan ini, padahal ruangan tersebut ber-AC. Minuman saya belum habis, bisik Abe pada Alvaro. Nanti aku belikan yang baru yang sama seperti yang kamu minum, kata Alvaro. Dari yang di belakang mereka hanya diam saja. Dari mulai curiga dengan kedekatan mereka berdua. Dari bukan baru sebulan bekerja dengan Alvaro. Ia tahu persis bagaimana sifat Alvaro jika tidak menyukai wanita. Contohnya Tania waktu itu. Alvaro menolaknya mentah meskipun dengan cara halus. Namun Dari belum pernah memergoki bosnya itu berdekatan saat di dalam perusahaan. Tapi kali ini, Dari seolah mereka anggap tidak ada. Bahkan Alvaro membukakan pintu mobil untuk Abe. Dan itu pemandangan yang langka bagi Dari. Apa mereka pacaran? Tapi tidak mungkin deh. Gumam Dari. Kali ini Alvaro yang menyetir, tadi ia hampir jantungan. Padahal Alvaro juga jago ngebut saat menyetir. Namun berbeda jika dia yang menjadi penumpang. Sementara di dalam restoran, Jordi mulai tertarik dengan Abe. Dari segi penampilan Abe yang sekarang, berbeda dengan waktu itu. Meskipun pakaian yang dikenakan oleh Abe adalah pakaian sederhana. Namun begitu menarik di mata Jordi. Sedangkan sang asisten yang selalu berpakaian modis dan ketat. Malah tidak membuat Jordi tertarik sama sekali. Padahal Renata juga tidak kalah cantik. Kalau aku tahu gadis itu adalah sekretaris Alvaro, berarti aku akan lebih sering mengadakan pertemuan. Atau aku bisa datang langsung ke perusahaannya, batin Jordi. Tuan, panggil Renata, namun yang dipanggil tidak ada respon sama sekali. Renata pun menyentuh pundak tuannya itu. Tuan tidak apa-apa. Tanyanya, ah iya, ayo pulang. Ajak Jordi. Jordi terus terbayang wajah Abe. Waktu kecelakaan, Jordi tidak terlalu memperhatikan karena waktu itu ia juga panik. Apalagi waktu itu, wajah Abe masih terlihat sedikit kusam. Kamu menyetir, sepertinya aku tidak akan bisa fokus. Tuan ada masalah, apa Tuan sakit? Kita periksa jika Tuan sakit. Tidak perlu, aku hanya ingin istirahat. Antar aku ke apartemen saja. Baik Tuan. Mobil pun melaju saat keluar dari parkiran restoran tersebut. Sesekali Renata menoleh ke tuannya yang bersikap tidak seperti biasanya. Di sisi lain, Alvaro dan Abe sudah tiba di perusahaan. Di belakangnya mobil Dari pun juga tiba. Di perusahaan,
Keduanya berjalan menjaga jarak lebih kurang 1 meter. Padahal tadi di restoran keduanya berjalan saling berdekatan. Abei menuju lift karyawan, tapi dicegah oleh Alvaro. Alvaro memintanya masuk ke dalam lift sebelah kanan bersama mereka. Dan hari selanjutnya Alvaro juga memerintahkan Abei untuk naik lift khusus CEO. Saya tidak enak dengan mereka, bos. Nanti mereka kira saya menggoda, bos, kata Abei. Siapa yang bilang, biar aku pecat mereka? Tanya Alvaro. Abei tidak menjawab. Ia juga tidak mau jika karyawan dipecat hanya gara-gara hal sepele. Siapa tahu mereka tulang punggung keluarga. Begitulah pemikiran Abei, tapi untuk sekedar membuat mereka bungkam. Abei sudah punya kartu as mereka. Hari berikutnya, Jordi benar datang ke perusahaan milik Alvaro. Saat menerima laporan dari Dari, Alvaro pun mengizinkan Jordi masuk. Dari mendapat laporan dari resepsionis bahwa ada tamu yang mengaku rekan bisnis bos mereka. Resepsionis tidak berani sebelum mendapatkan izin dari atasan mereka. Sudah saya bilang, saya rekan bisnis tuan kalian. Ucap Jordi pada pegawai resepsionis. Maaf tuan, kami hanya menjalankan perintah. Tidak boleh menerima sembarangan orang untuk masuk, jawab resepsionis sambil menunduk. Biar bagaimanapun itu adalah tugas mereka sebagai pegawai resepsionis. Dan jika mereka melanggar, maka pekerjaan mereka sebagai taruhannya. Jordi dengan sikap angkuhnya berjalan menuju lift. Beberapa karyawan yang melihat ada yang kagum, ada juga yang tidak suka. Alasan mereka hanya sepele, terlalu angkuh menurut mereka. Hai. Sapa Jordi saat tiba di depan meja sekretaris. Abei yang sibuk bekerja pun mendongak. Jordi tersenyum ke Abei, namun Abei tidak membalasnya. Jordi semakin tertantang dan tertarik dengan sikap jutek Abei. Tuan, Bos Al sudah menunggu Anda di dalam, kata Abei. Aku kesini hanya untuk bertemu kamu. Jordi, jika tidak ada keperluan lain, silahkan keluar. Jangan mengganggu sekretaris saya yang sedang bekerja. Alvaro dengan tangan di saku celananya berjalan menghampiri mereka. Tuan Al, saya sangat tertarik dengan sekretaris Anda, kata Jordi to the point. Apakah kata-kata yang sama Anda ucapkan pada asisten cantik dan seksi Anda, Tuan Jordi? Tanya Abei. Oh tidak, saya hanya bilang padamu saja sayang. Jawab Jordi. Alvaro mengepalkan tangannya kuat. Ia cemburu saat Abei digoda di depan matanya. Sedangkan Abei hanya mencebikkan bibirnya. Ia tidak akan terpengaruh dengan kata-kata seperti itu dari Jordi. Bagaimana Nona Abei? Apakah Anda mau menjadi kekasih saya? Saya akan bawa Anda ke negara saya dan tinggal di sana. Tanya Jordi. Abei tidak akan mau denganmu. Jawab Alvaro. Wajahnya sudah memerah menahan diri agar tidak terlalu emosi. Sebaiknya Anda segera keluar.
Kita tidak sedang membahas urusan bisnis, kan? Usir Alvaro. Lama-lama Jordi semakin melunjak, bahkan tanpa segan menarik tangan Abei agar mendekat ke arahnya. Abei yang refleks langsung memelintir tangan Jordi. Ak. Jerit Jordi, maafkan saya tidak sengaja. Ucap Abei tanpa merasa bersalah. Saat Abei hendak menolong Jordi, Alvaro segera menarik tangan Abei pelan agar menjauh dari Jordi dan mendekatkannya kepadanya. Dari sudah tertawa lepas saat melihat Jordi dipelintir oleh Abei. Ia hanya memandang dari dekat pintu ruangannya. Ternyata ada juga yang kena oleh sekretaris galak. Gumam Dari. Ia pikir dia saja yang bernasib apes. Itulah yang membuatnya tertawa. Kalau tidak ada keperluan, sebaiknya Tuan kembali saja ke negara Tuan, kata Alvaro. Saya akan kembali, tapi dengan dia. Tunjuk Jordi pada Abei. Maaf Tuan, saya tidak terima. Saya sudah menyukai seseorang. Alvaro menatap dalam pada Abei. Kemudian ia membawa Abei masuk ke ruang kerjanya. Alvaro kembali menemui Jordi dan berbisik di telinga Jordi. Jangan ganggu milikku. Kemudian Alvaro meninggalkan Jordi yang masih berdiam diri di tempat itu. Dari yang melihat ada ketegangan di antara keduanya pun mendekat. Sebaiknya Tuan Jordi pergi saja. Jangan membuat masalah di tempat kami, ucap Dari. Jordi pun hanya diam. Sambil memegangi tangannya yang sakit, ia melangkah pergi dari situ. Gila, kuat banget tuh cewek. Kasar sekali, gumam Jordi saat sudah di dalam mobil. Jordi menyukai gadis lembut dan anggun namun sederhana. Tapi Abei, kasar dan barbar, sangat berbeda jauh dari idamannya. Tapi mengapa aku bisa suka sama dia? Batin Jordi. Jordi hanya geleng kepala saat mengingat perkataan Alvaro. Apa mungkin Tuan Al punya hubungan dengan sekretarisnya itu? Tapi belum ada rumor mengatakan jika ia pernah pacaran. Kalau Tuan Al punya kekasih, pasti akan ada berita yang menghebohkan. Tapi ini tidak ada satupun berita tentangnya yang sudah memiliki kekasih. Batin Jordi. Di ruang kerja Alvaro. Apa dia sudah pulang? Sudah Tuan, sepertinya dia kesakitan. Biarkan saja, apa peduliku? Abei yang mendengarnya pun merasa bersalah. Jujur ia benar tidak bermaksud begitu. Dari kembali tertawa bila teringat kejadian tadi. Mengapa kamu? Tidak apa Tuan, berarti bukan saya saja yang menjadi korban Abei. Gak lucu, aku juga kena, maaf. Jawab Abei, lanjutkan pekerjaanmu. Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengganggumu, perintah Alvaro. Abei melanjutkan pekerjaannya sambil menunggu jam pulang kerja. Abei adalah sekretaris yang cekatan dalam bekerja. Pekerjaannya selalu selesai dengan sangat baik. Jam 5 sore, Abei sudah siap untuk pulang. Kebetulan pekerjaannya sudah selesai.
Abe melihat ke pintu ruangan Alvaro yang masih tertutup rapat. Aku pulang duluan. Begitulah isi pesan yang dikirim oleh Abe. Alvaro yang membacanya pun buru-buru keluar dari ruangannya. Tanpa pamit kedari, Alvaro langsung menyusul Abe. Saat di depan lift, ternyata pintu lift sudah tertutup. Alvaro berlari ke lift khusus karyawan. Saat tiba di lantai 19 lift berhenti dan masuklah Tania. Tania merasa senang dan mengira jika bosnya ingin bersamanya di dalam lift. Namun dugaannya salah, Alvaro langsung keluar saat Tania masuk. Alvaro pun terpaksa kembali ke lift khusus CEO. Alvaro berlari kecil saat tiba di lantai bawah. Ia mencari Abe di parkiran. Namun Abe ternyata sudah pergi. Terbukti dari motornya yang sudah tidak ada di parkiran. Apes banget sih, gumam Alvaro. Tanpa membuang waktu, Alvaro masuk ke dalam mobil dan menyusul Abe. Alvaro akhirnya menemukan Abe di lampu merah. Kebetulan jalanan sudah mulai ramai ketika ini. Alvaro pun mengikuti Abe dan memastikan selamat sampai tujuan. Tidak perlu mengikutiku, kata Abe saat sudah tiba di depan warung. Aku khawatir, takutnya Jordi balas dendam sama kamu, ucap Alvaro. Kamu tenang saja, aku bisa menjaga diri kok. Biar bagaimanapun kamu adalah perempuan. Sekuat-kuatnya perempuan pasti juga punya kelemahan. Aku tahu, sana pulang sudah hampir malam. Usir Abe. Alvaro membuka helm Abe lalu mengecup keningnya. Abe mendorong pelan tubuh Alvaro. Abe tidak ingin jadi bahan gosip dari manusia julid. Ternyata kalian memang ada hubungan, ucap seseorang yang melihat adegan keduanya. Tanpa mereka sadari, dari mengikuti Alvaro sejak tadi. Jiwa kepo dari meronta saat melihat kecemburuan Alvaro pada pria yang menatap Abe. Hahaha, si bos makanya jangan membuat aturan seperti itu. Akhirnya cinta sembunyi, kan? Gumam dari, kemudian ia pergi dari situ sebelum ketahuan oleh Alvaro. Sudah sana pulang, nanti ada yang lihat. Usir Abe. Alvaro kembali mengecup kening Abe. Buat semangat hidup. Kemudian Alvaro berlari kecil memasuki mobil. Abe hanya memperhatikan kepergian Alvaro, kemudian ia menyentuh keningnya. Alvaro dalam perjalanan pulang menuju apartemen. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari sang mama menyuruhnya pulang ke mansion. Ada sesuatu yang ingin dibahas. Alvaro yang penasaran pun mengurungkan niatnya untuk kembali ke apartemen, melainkan ke mansion. Alvaro memutar arah setir mobilnya menuju mansion. Tidak biasanya mama menyuruh pulang, apa ada yang gawat ya? Batin Alvaro. Alvaro sudah kepikiran yang tidak. Pintu gerbang terbuka saat mobil Alvaro hendak masuk. Dua penjaga menunduk hormat kepada tuan muda mereka. Ardina segera membuka pintu saat mendengar deru mesin mobil. Alvaro segera keluar dari mobil dan langsung memeluk sang bunda. Ada apa, Ma? Sepertinya penting sekali.
Tanya Alvaro. Masuk dulu, Mama tidak bisa cerita. Biar tantemu yang bercerita. Jawab Ardina. Tante. Tanya Alvaro. Ardina mengangguk. Tante, apa kabar? Tanya Alvaro. Kabar tidak baik. Jawab Arina. Maksud Tante? Tante tidak tahu mau bicara dari mana. Tante juga bingung. Bicara saja Tante, jangan sungkan. Arina menoleh ke sang suami dan Lukman pun mengangguk. Arina mendekati Alvaro dan memegang tangannya. Alvaro merasa tidak enak. Jika sudah begini pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh tantenya. Desi hamil, maukah kamu menikahinya? Dek. Perkataan Arina serasa petir yang menghantam tubuh Alvaro. Tantenya selalu bersikap seenaknya sendiri. Tanpa memikirkan perasaan orang lain. Maaf Tante, aku sudah tekankan sejak dulu. Jika aku tidak ingin menikah dengan Desi, meskipun dia tidak hamil sekalipun. Apalagi sekarang, itu jelas bukan anakku. Maaf Tante, aku menolak. Sudahlah Dek, kakak kan sudah bilang. Al tidak mungkin menerimanya. Al punya pilihan sendiri. Kata Ardina menimpali. Sebenarnya tadi mereka sudah berdebat satu sama lain. Sebelum Alvaro datang. Ardina dan Billy tidak setuju apalagi sudah jelas itu sisa orang lain. Pilihan Al adalah pilihan kami juga. Dan aku akan mendukungnya, kata Ardina lagi. Yang penting mereka saling cinta dan membawa kebahagiaan pada keluarga kami nantinya. Billy menimpali. Tapi Kak, bagaimana nasib Desi? Itu sudah menjadi resikonya. Mengkonsumsi barang terlarang ditambah melakukan perzinahan. Apa itu baik? Tanya Ardina. Arina pun terdiam. Ia tidak bisa berkata apa lagi. Maafkan aku karena terlalu memanjakannya. Sejak kecil, apapun yang dia inginkan selalu kami turuti. Ucap Arina sambil bersandar pada suaminya. Sudahlah, sekarang Desi masih masa pemulihan. Yang sulitnya adalah, dia sendiri juga tidak tahu siapa ayah dari bayinya itu. Kata Lukman, ya, Desi tidak ingat dengan siapa saja ia berhubungan. Hingga saat hamil, dia sendiri pun tidak mengetahui ayah dari bayi tersebut. Alvaro segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Ia lelah harus dipaksa menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Alvaro baru pertama kali merasakan jatuh cinta yaitu pada sekretarisnya sendiri. Gadis galak dan unik punya skill dan multitalenta. Alvaro masuk ke dalam kamar dan menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Perlahan ia memejamkan mata kemudian membukanya lagi. Karena mendengar pintu kamarnya diketuk. Masuk. Ardina pun masuk langsung menghampiri putranya. Mama sudah menolaknya tadi, tapi tantemu ingin berkata langsung kepadamu. Iya Ma, aku juga tidak mau. Aku sudah punya pilihan lain Ma. Apakah gadis Gado? Ah, maksud Mama, apakah sekretarismu itu? Alvaro mengangguk.
Aku suka dia sejak pertama dia masuk bekerja. Cara kerjanya yang cekatan, cerdas dan ceria. Semua ada padanya. Alvaro menengadah ke langit. Langit kamar membayangkan wajah Abe. Mama suka padanya karena dia lembut dan kalau dipoles pasti cantik. Seperti berlian tersembunyi. Buahahaha, Mama salah jika bilang dia lembut. Aslinya kasar ma. Mama tahu kejadian waktu itu, dia membanting aku ma. Aduh Alvaro, kali ini giliran Ardina yang tertawa. Kemudian tawanya terhenti saat sang suami masuk. Ardina masih ingin ketawa, tapi ia tahan. Apa aku melewatkan sesuatu yang lucu? Tanya Billy. Anakmu pa, dibanting cewek, kata Ardina. Mendengar hal itu, Billy juga ikut tertawa. Karena menurut mereka itu sangat lucu. Bisanya anak mereka dibanting oleh perempuan lagi. Menyesal aku ceritakan. Gumam Alvaro, loh papa kok kesini juga? Bagaimana dengan Arina dan suaminya? Tanya Ardina yang baru sadar. Mereka sudah pulang, sepertinya adikmu itu marah. Jawab Billy. Biarkan sajalah pa, Mama tidak ingin mengikuti kemauannya itu. Kata Ardina, ya sudah, mau kasar kek, tukang banting kek Mama tetap menyukai gadis itu. Abei, ya namanya, Abei Cantika Putri. Alvaro menyebut nama lengkap gadisnya itu. Siapa ma? Tanya Billy, gadis yang jualan gado-gado. Papa ingat, kan? Billy mengangguk. Sudah, aku mau mandi. Mama dan Papa silahkan keluar. Usir Alvaro. Keduanya pun keluar dari kamar anaknya itu. Setelah keduanya keluar, Alvaro kembali berbaring. Tadi ia sedikit terganggu dengan kehadiran sang mama. Keesokan harinya, di perusahaan, Alvaro kembali didatangi oleh Jordi. Padahal masih pagi, hingga membuat mood Alvaro anjlok drastis. Mau apa kamu kemari? Alvaro sudah tidak sopan lagi saat berbicara dengan rivalnya ini. Aku mau ketemu Abei. Tolong panggilkan dia sebentar. Minta Jordi. Tidak bisa, Abei tidak bisa diganggu. Aku hanya ingin pamit. Urusanku di sini sudah selesai dan hari ini juga aku kembali ke negara K. Bukan urusanku, sana pergi. Pergilah, sebelum aku banting. Mereka semua menoleh ke arah asal suara. Abei berjalan dengan santai mendekati mereka. Aku berterima kasih karena kamu membawaku ke rumah sakit waktu itu. Tapi itu juga aku anggap sebagai tanggung jawabmu karena sudah menabrak motorku. Kalau soal perasaan, maaf jangan paksa aku. Ucap Abei tegas. Aku tahu, biarkan aku menyukaimu walaupun tidak bisa memilikimu. Itu hakmu, aku tidak bisa melarang. Tapi aku tidak bisa dipaksa. Baik, aku pergi sekarang.
Setidaknya aku sudah berpamitan denganmu. Jordi tersenyum, kemudian ia melangkahkan kaki menjauh. Semoga kamu menemukan orang yang tepat. Teriak Abe. Jordi melambaikan tangan tanpa menoleh. Bubar, bubar semuanya. Jangan sampai kalian kehilangan bonus bulan ini, kata Alvaro. Mereka semua yang tadi melihat perdebatan bosnya pun segera membubarkan diri. Masuk ke dalam lift menuju ruang kerjanya masing-masing. Gadis nakal. Gumam Alvaro saat melihat Abe juga berlari memasuki lift. Sebelum pintu lift tertutup, Alvaro segera menahannya dengan tangannya. Alvaro mendekati Abe yang berdiri di sisi dinding lift. Apa kamu sedih? Tanya Alvaro. Tidak. Jawab Abe. Alvaro memegang tangan Abe. Abe berusaha menepis. Namun Alvaro semakin erat memegang tangan Abe. Hingga akhirnya Abe pun pasrah. Percuma saja melawan, jika Alvaro masih ngotot. Biarkan seperti ini. Selama ini kita hanya bisa menyembunyikan hubungan kita. Bahkan jika di luar perusahaan pun kita masih sembunyi. Bagaimana lagi? Malu dong jilat ludah sendiri. Alvaro tertawa, peraturan yang dia buat terkena dirinya sendiri. Sebenarnya niat Alvaro hanya ingin menghindari para karyawan perempuan yang seperti tergila-gila padanya. Namun siapa sangka, di antara puluhan karyawan wanita, ternyata ada satu berlian tersembunyi. Saat keluar dari lift, Abe berjalan lebih dulu. Sementara Alvaro menjaga jarak sekitar 3 meter di belakang Abe, karena mereka takut ketahuan oleh Dari. Abe langsung duduk di kursi kerjanya. Mereka belum mengetahui jika Dari mulai kepo dengan hubungan mereka. Alvaro masuk ke dalam ruang kerjanya. Bersambung.